Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran Primagama untuk teman-teman kelas 1. Oke, teman-teman Primagama kelas 1, hari ini kita masih bertemu di materi tema 7 tentang tanaman di sekitarku bersama Bu Alfi. Nah, teman-teman ingat nggak materi yang kemarin sudah Ibu sampaikan? Kemarin kita sudah membahas tentang merawat tanaman. Masih ingat kan? Kenapa tanaman perlu dirawat dan bagaimana cara merawatnya? Nah, sekarang kita akan lanjutkan di materi selanjutnya, tapi masih tetap tentang tanaman. Oke? Yuk, kita lihat di slide pertama. Nah, teman-teman, ini slide pertama. Ibu mau mengingatkan dulu kemarin cara-cara merawat tanaman yang sudah kita pelajari. Ada beberapa cara. Yang pertama, masih ingat kan? Menyiram tanaman. Kenapa? Karena tanaman membutuhkan air untuk tumbuh kembangnya. Kemudian memberi pupuk. Masih ingat enggak teman-teman pupuknya yang bisa kita berikan pupuk apa? Kita bisa berikan pupuk organik atau pupuk buatan. Pupuk organik bisa dibuat dari sisa-sisa daun-daun yang sudah mati atau bisa juga menggunakan kotoran hewan. Kemudian tidak lupa untuk membersihkan rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam. Masih ingat kenapa? Karena rumput liar itu nanti akan merebut makanan dan air dari tanaman yang kita tanam. Jadi harus dicabut ya. Nah, kenapa tanaman harus dirawat? Teman-teman pasti masih ingat supaya tidak layu, kemudian supaya dia sehat, dan supaya tidak mati. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas apa ya? Ini dia.
Nah, teman-teman, lanjutan dari materi kita akan belajar tentang bagian-bagian tanaman. Ayo, teman-teman sudah pada tahu atau belum bagian-bagian tanaman itu ada apa saja? Nah, ternyata ada banyak dari bagian tanaman loh. Yang pertama ada biji, yang kedua ada buah, yang ketiga ada akar tanaman, kemudian ada batang tanaman, kemudian ada daun dari tanaman itu, dan ada bunga. Nah, wah, lengkap sekali ya ternyata bagian-bagian tanaman itu. Kira-kira fungsinya apa saja ya bagian-bagian tanaman ini? Nah, kalau teman-teman mau tahu fungsinya, lihat nih di slide berikutnya. Nah, teman-teman, ini dia bagian fungsi dari bagian-bagian tanaman tadi. Nah, kita bahas dulu. Ada biji. Nah, teman-teman pernah lihat biji kan? Kira-kira biji itu fungsinya apa ya? Nah, teman-teman, biji itu punya fungsi sebagai calon tanaman baru. Wah, keren ya. Jadi, dari mana sih tanaman-tanaman baru atau tanaman-tanaman kecil itu muncul? Awalnya dari biji. Biji itu nanti lama-kelamaan akan tumbuh menjadi tanaman baru karena di dalam biji ada calon tanaman baru yang siap untuk tumbuh ketika kalian tanam di dalam tanah. Kemudian ada juga buah. Loh, kalau diperhatikan kok sepertinya ibu menunjuknya sama ya antara biji dengan buah? Nah, teman-teman tidak perlu bingung karena memang buah dan biji itu sering berada dalam satu bagian di tanaman. Misal teman-teman pernah makan buah mangga tidak? Atau buah apel? Nah, di dalam buah itu terdapat biji tanamannya. Nah, kenapa kok dia harus ada di dalam buah? Karena nih ada kaitannya sama fungsi dari bagian tanaman itu. Fungsi bagian buah itu sebagai cadangan makanan untuk calon tanaman. Jadi, biji yang ada di dalam buah itu ketika dia belum bisa berkembang atau belum bisa tumbuh di dalam tanah, nah, makanannya itu dia bisa dapatkan dari buah. Jadi buah itu fungsinya selain untuk melindungi biji, dia juga bisa berfungsi sebagai cadangan makanan untuk calon tanaman tadi. Kan kalau misalkan tanamannya masih kecil, dia belum bisa cari makan sendiri. Maka dibantu dengan cadangan makanan yang ada di buah, teman-teman. Nah, itu untuk biji dan buah. Untuk bagian lain, yuk kita lihat yuk.
Apa saja fungsinya? Nah, teman-teman, ini ada akar dan daun. Kemarin ketika Ibu menjelaskan tentang kenapa tanaman harus dirawat, kenapa tanaman perlu disiram. Kemarin Ibu ada menyinggung tentang akar kan? Iya, teman-teman. Fungsi dari bagian akar tanaman itu untuk menyerap air dan mineral. Dari mana airnya? Jadi air dan mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu ada di dalam tanah. Nah, ketika teman-teman ini sedang menyiram tanaman, ya tanahnya kan akan basah tuh. Gimana caranya ya air itu bisa masuk ke dalam tubuh tanaman? Maka dengan cara ini, akar akan menyerap air dan mineral yang ada di tanah itu untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh tanaman, sehingga air tadi bisa digunakan oleh tanaman untuk terus tumbuh. Nah, begitu teman-teman. Kemudian ada juga daun nih. Di sini dikatakan daun adalah tempat untuk mengolah makanan untuk si tanaman melalui proses fotosintesis. Apa itu ya? Kok bisa mengolah makanan? Iya, teman-teman. Jadi, daun pada tanaman itu istilahnya hampir sama seperti dapur loh, karena makanan untuk tumbuhan atau tanaman bisa dibuat di bagian daun. Hebat ya. Bagaimana caranya? Caranya melalui proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis itu proses dari tanaman memasak makanannya dibantu dengan cahaya matahari, dan tempat terjadinya itu ada di daun. Maka daun dikatakan sebagai tempat mengolah makanan untuk si tanaman melalui proses fotosintesis tadi. Hasilnya apa? Hasilnya adalah zat makanan untuk si tanaman tadi. Nah, keren sekali ya. Oh iya, teman-teman, tahu tidak? Hasil dari fotosintesis ini selain digunakan untuk mencukupi kebutuhan makanan dari si tanaman, hasil lainnya ada karbon dioksida loh. Salah. Ada oksigen loh. Nah, jadi ketika tanaman itu makan, dia akan mengolah karbon dioksida. Karbon dioksida itu gas yang akan dikeluarkan oleh manusia, dan itu tidak baik jika berada terlalu banyak di dalam tubuh. Sedangkan kalau si tanaman, dia justru membutuhkan gas karbon dioksida itu untuk mengolah makanan tadi, dibantu dengan sinar matahari. Nah, hasilnya si tanaman akan mengeluarkan oksigen dari tubuhnya. Oksigen ini tadi bisa kita gunakan atau bermanfaat untuk pernafasan makhluk hidup lain. Wah,
Keren sekali ya. Jadi, selain manfaat tanaman itu untuk mengindahkan halaman kita, ternyata bisa memproduksi oksigen juga loh yang bisa kita hirup. Wah, keren. Ini ada satu bagian lagi nih. Lihat ya. Nah, ini dia organ terakhir yang belum Ibu jelaskan adalah bagian bunga. Wah, teman-teman pasti paling suka bagian bunga. Iya, Ibu juga suka bagian bunga karena selain warnanya itu menarik, bunga juga memiliki bau yang harum. Nah, untuk fungsinya apa ya fungsi bunga? Nah, jadi teman-teman, bunga pada tanaman memiliki fungsi sebagai organ reproduksi atau perkembangbiakan tanaman. Aduh, apa ya itu maksudnya? Nah, jadi teman-teman tahu kan tadi biji dengan buah? Nah, biji dengan buah ini dia berkembang di dalam bunga awalnya. Bagaimana caranya? Nah, jadi di dalam bunga ada bagian yang berfungsi sebagai organ reproduksi. Organ reproduksinya bunga itu nanti akan berkembang menjadi buah dan biji sebagai si calon tanaman baru. Nah, untuk membentuk buah dan biji, si bunga ini tadi harus dibantu oleh oleh hewan maksud Ibu. Ya, salah ngomong. Jadi, siapa hewan yang bisa membantu proses perkembangbiakan tanaman? Antara lain ada kupu-kupu, ada lebah. Itu adalah hewan-hewan yang bisa membantu perkembangbiakan tanaman. Sehingga bunga yang ada di tanaman tadi bisa berkembang menjadi biji dan buah yang nantinya akan menjadi tanaman baru. Keren ya? Nah, teman-teman, untuk sekarang materi kita sampai di sini dulu ya. Teman-teman, diingat-ingat lagi ya bagian-bagian bunga tadi, jangan lupa ya. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, ternyata tumbuhan itu dirawat tidak hanya fungsinya untuk memperindah halaman kita, tapi ternyata tadi tumbuhan juga bisa membantu kita untuk mendapatkan oksigen loh. Jadi teman-teman rajin-rajin menanam bunga ya, dan harus dirawat dengan baik. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Bertemu lagi di video pembelajaran Primagama selanjutnya, masih dengan Bu Alfi. Nah, semoga teman-teman sehat selalu ya. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga dan makan makanan bergizi. Serta jangan lupa menjaga kebersihan dengan cara rajin cuci tangan dan rajin mandi. Teman-teman juga jangan lupa ya, jangan banyak main di luar rumah supaya kita tidak banyak terpapar virus dan penyakit. Sampai jumpa lagi teman-teman di video pembelajaran Primagama selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.